Seorang anggota TNI yang bertugas di Wakangamere, Kabupaten Nagekeo, NTT harus kehilangan nyawa lantaran diduga menjadi korban penganiayaan oleh seniornya. Ayah korban menuntut penganiaya dicopot dari keanggotaan TNI dan dihukum mati. Tangis kedua orang tua dan keluarga pecah ketika jenazah anggota TNI Prada Luki Cepril Saputra tiba di Bandara El Tari Kupang. Sebelum mengembuskan napas terakhir, Prada Luki sempat dirawat di rumah sakit pada Sabtu 2 Agustus 2025. 4 hari berselang, atau tepatnya pada Rabu 6 Agustus 2025, Prada Luki dinyatakan meninggal dunia di ruangan ICU Rumah Sakit Eramo, Kabupaten Nagekeo. Pihak keluarga pun membeberkan ditemukan banyak luka lebam hingga sayatan di sekujur tubuh Prada Luki. Ayahnya, yang juga merupakan anggota TNI aktif, meminta 2 rumah sakit mengautopsi jenazah anaknya. Namun upayanya tidak membuahkan hasil. Masa rumah sakit besar begini dokter saudara? Woi, keluar! Cepat! Ada, lu pikir keluar. Soalnya ada yang lawan beta. Jangan sentuh beta, beta kasih tahu. Semakin bapak sentuh beta, semakin beta berpikir. Kasih keluar. Soalnya ada yang sentuh beta. Ingat bapak. Kita sekarang sama-sama marah. Bukan, sekarang maunya bagaimana? Abang maunya gimana? Di sini nggak bisa. Ya sudah kasih keluar, cari yang lain. Buat apa paksa? Ya kemana kita? Sekarang beta tanya ini rumah sakitnya siapa? Woi jawab! Tentara! Kasih keluar, saya bayar. Kasih keluar. Woi adek, pikul. Saya tanggung jawab. Pikul! Ayah Prada Luki juga meyakini anaknya jadi korban penganiayaan oleh seniornya. Dia meninggal akan dapat dia punya balasan. Manusia yang siksa dia akan lebih sengsara dari Luki. Beta sumpah, beta taruhkan dia punya nyawa, ingat baik. Beta taruhkan dia punya nyawa. Beta gali kembali dia kubur, beta pitaruh di orang yang bertanggung jawab. Tanda kata saya. Keluarga juga menuntut kasus ini diusut tuntas dan para pelaku dicopot dari keanggotaannya. Hukuman cuma 2 buat anak saya. Hukuman mati dan pecat. Tidak ada di bawah itu. Nyawa saya taruhan. Tentara saya lepas. Ingat saudara yang sentuh beta, ingat ya. Hak saya pakai jalur hak asasi manusia. Untuk mengetahui kronologi sebab kematian korban sudah bergabung Sepriana Paulina Mirpei, ibu kandung Prada Luki Namo. Ibu Epi, selamat malam. Halo, selamat malam Mas. Ya, terima kasih atas waktunya Bu Epi. Kami mengucapkan turut berduka atas meninggalnya Prada Luki Cepril Saputra. Semoga keluarga diberikan kekuatan dan ketabahan. Bu Epi, besok jenazah Prada Luki akan dimakamkan. Bagaimana persiapannya, Bu? Siap, besok rencana pemakamannya jam 12 siang. Baik. Dalam kesehariannya seperti apa, Bu Epi, interaksi Anda dengan almarhum Luki ini? Anak saya itu anak yang baik, anak rumahan. Dia anak yang sopan. Dia tidak pernah bikin hal-hal yang buat saya istilahnya ya kalau mungkin ribut-ribut itu namanya orang tua, tapi dia anak rumahan. Dia tidak pernah buat ribut-ribut di luar. Baik. Seberapa sering Bu Epi berkomunikasi dengan Luki ini? Saya ini setiap hari. Saya ini setiap hari dengan anak saya. Dan dalam komunikasi yang terakhir, apa yang disampaikan oleh Luki, Bu Epi? Bagaimana, Mas? Dalam komunikasi terakhir dengan almarhum, apa yang disampaikan oleh Luki? Dalam komunikasi dengan almarhum, yang terakhir, ya. Maksudnya pas dia di ICU atau bagaimana? Iya, Bu. Itu tidak ada komunikasi apa-apa. Baik. Bu Epi, kenapa keluarga yakin bahwa Luki meninggal dunia ini karena dianiaya, Bu Epi? Karena yang saya lihat kan dari sekujur tubuhnya itu penuh luka-luka. Apakah ada yang disampaikan Luki ketika
saat proses ia sebelum meninggal dunia ketika berkomunikasi dengan ibu, ada tidak komunikasi itu, Bu Epi? Dia sebelum itu dia sempat video call. Dia video call di mama angkatnya itu dengan badan sudah penuh luka. Dia bilang saya dicampur sama senior, begitu omongannya. Ini pernyataannya disampaikan Luki kapan, Bu Epi? Disampaikan waktu dia ke rumah mama angkatnya. Ini jauh sebelum ketika Luki dirawat di rumah sakit ya, Bu Epi ya? Iya. Oke, baik. Kalau boleh tahu Bu Epi, ini luka-lukanya seberapa banyak yang terlihat ketika Ibu Epi melihat Luki ini di sana? Waktu itu banyak. Di paha dua-dua, terus di belakang, di tangan. Saya lihat sendiri. Dan mama angkatnya itu kan yang ngobatin. Dikasih obat dan dikompres. Baik. Apakah betul Bu Epi bahwa ada 2 rumah sakit yang menolak untuk melakukan proses otopsi kepada Luki? Memang waktu kami bawa ke RSD itu dokter forensiknya tidak ada. Terus waktu ke RSD itu memang harus ada prosedur yang harus kami jalani. Seperti itu yang disampaikan. Baik. Kalau misalnya Luki sempat bercerita bahwa ia sempat mengalami penyiksaan oleh seniornya dalam bentuk cambuk begitu, apakah berarti memang sudah lama Bu Epi bahwa Luki ini mengeluh dia diperlakukan dengan tidak baik oleh seniornya? Dia waktu ke sana itu dia sempat kasih tahu saya, Mama, kami ini disuruh hafal nama-nama senior. Kalau tidak tahu, tidak hafal berarti kami dipukul. Dia sampaikan begitu. Ya, saya pikir itu tradisi biasa, tidak sampai seperti begini sih. Saya tidak menyangka, maksudnya biasalah. Oke. Luki sempat menyampaikan tidak apa kesalahan ia sehingga kemudian ia dicambuk, Bu Epi? Saya tidak disampaikan apapun. Jadi tanpa alasan ada yang melakukan hal itu, cambuk begitu kepada Luki? Dia hanya bilang, Mama, kan saya lihat luka-luka semua video call itu saya lihat. Udah ada Luki, kenapa badannya semua seperti ini? Mas, saya jam, Mama, senior, dia cakap, Tuhan, Luki, melihat sama memberi, dia tidak kasih tahu apa-apa. Apakah Luki menyebutkan, Bu, siapa kemudian senior yang melakukan penyiksaan itu kepada dirinya? Dia hanya bilang, kan saya tanya Luki, siapa yang pukul? Mama, yang pukul itu juga Bamak saya pukul saya juga. Dia sebut Bamak. Terus saya tanya, terus yang lain siapa lagi? Mama, senior yang pukul Mama, tapi dia tidak sebut lagi. Dia tidak menyebutkan nama yang banyak-banyak itu. Tapi ada dia sebut satu Bamak, dia bilang itu. Apakah Luki melaporkan mengenai kejadian ini kepada atasannya, Bu Epi? Saya kurang tahu ya, Mas. Baik. Kalau untuk kejadiannya akhirnya menyebabkan Luki meninggal dunia, apakah Bu Epi ada kecurigaan atau ada informasi mengenai siapa yang melakukan itu, Bu Epi? Saya tanya juga, saya belum dapat kepastian ini, belum tahu. Karena saya kan dari rumah sakit itu saya hanya jaga dia di ICU sampai dia meninggal, terus saya bawa pulang jenazahnya ke Kupang. Karena apa? Saya mau komunikasi juga tidak bisa, Mas. HP-nya kan disita sama Dansi Intel. HP-nya diambil. Saya mau komunikasi tidak bisa. Sama sekali saya komunikasi sama dia itu paling pas Dansi Intel itu kasih HP-nya untuk saya berbicara. Tapi itu pun sebentar.
saya dengar suaranya sudah agak beda. Jadi ketika Luki ini dirawat di rumah sakit, ketika hari Sabtu sampai sebelum meninggal dunia, Bu Epi tidak bisa berkomunikasi apapun begitu ya dengan Luki ya, Bu Epi ya? Komunikasi ini saya WA ke nomor HP-nya itu hanya diri, karena katanya HP itu dipegang sama Dansi. Jadi setiap kali WA tanya kabar, hanya dibaca. Terus dia telepon itu sekali. Saya tanya bagaimana Luki, ya mama, salam mama, begitu. Luki kabarnya bagaimana? Luki baik-baik saja, tapi suaranya sudah beda. Dia bilang, mama datang ke Nagekeo ya, bilangnya begitu. Dia saya bilang, ya Luki nanti mama ke sana. Terus habis itu satu kali, waktu itu juga saya sudah terlalu pikiran, jadi saya WA terus di nomornya. Terus dibaca mungkin sama Dansi Intel itu, dikasih video call di rumah sakit, tapi itu pun sebentar aja. Baik, Bu Epi, informasi terakhir sudah ada 4 anggota TNI yang diduga melakukan penyiksaan itu terhadap Luki, ada 4 orang. Tanggapan dari keluarga bagaimana? Saya sebagai orang tua sama keluarga besar berharap semua pelaku yang menganiaya anak saya dihukum seberat-beratnya, dipecat. Saya tidak terima anak saya sampai meregang nyawa. Saya menuntut keadilan karena yang saya tahu informasi yang saya lihat itu 20 orang. Jadi saya minta semuanya diproses. Jadi menurut keluarga bukan hanya 4 ya Bu ya, tapi 20 orang begitu ya? Ya karena kami lihat nama-nama yang beredar itu 20 orang. Baik. Bu Epi, kami utamanya itu yang pemukulan tangan itu 4 orang. Tapi yang cambuk itu sisanya dari 4 orang itu. Baik, Bu Epi, kami berharap semoga proses penyelidikan ini bisa tuntas. Semua pelaku yang apabila betul begitu ya melakukan penganiayaan terhadap Luki betul-betul diberikan sanksi dan dihukum seberat-beratnya. Terima kasih Bu Epi sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam Bu Epi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.